Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pandi, NPM 20 12 5145. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan makalah saya yang bertemakan kritik sanad dan matan hadis. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu kita, yaitu Ibu Mardia Agustina, STHI MPDI. Langsung saja yang akan saya presentasikan yaitu latar belakang pentingnya penelitian ilmu hadis. Sebelum kita masuk ke materi, perlu kita ketahui mengingat begitu pentingnya hadis, maka studi atau kajian Islam hadis akan terus dilakukan, bukan saja oleh umat Islam, tetapi oleh siapapun yang berkepentingan terhadapnya. Berbeda dengan ayat-ayat Al-Quran yang semuanya dapat diterima, sedangkan hadis tidak semuanya dapat dijadikan sebagai acuan atau hujah. Hadis ada yang dapat dipakai, ada yang tidak. Disinilah letak perlunya meneliti hadis. Oke, langsung saja kita masuk kepada materi, yaitu pembagian jenis penelitian hadis menurut strukturnya yang terdiri dari dua unsur utama, yaitu sanad dan matan. Maka penelitian hadis akan tertuju kepada kedua unsur tersebut. Inilah yang mendasari pembagian jenis penelitian suatu hadis, sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian hadis terbagi dua, penelitian sanad dan penelitian matan hadis. Kita masuk kepada unsur yang penelitian sanad. Ulama hadis sangat menganggap penting kedudukan sanad dalam suatu hadis. Karena pentingnya sanad dalam suatu hadis, maka suatu berita yang dinyatakan sebagai hadis Nabi oleh seseorang namun tidak memiliki sanad, maka berita tersebut oleh ulama hadis tidak dapat disebut sebagai hadis. Yaitu unsur yang kedua, penelitian matan. Matan hadis merupakan salah satu unsur pembentuk hadis. Matan hadis adalah lapas-lapas hadis itu sendiri. Sebagaimana halnya pada sanad, maka matan suatu hadis juga harus dipastikan apakah benar berasal dari Rasulullah atau tidak. Oleh karena itu, matan hadis merupakan salah satu objek penelitian dalam masalah hadis. Pentingnya penelitian hadis bukan hanya karena keadaan matan tidak dapat dilepaskan dari keadaan sanad saja, tetapi juga karena dalam periwayatan matan hadis dikenal adanya periwayatan dengan makna. Oleh karena itu, penelitian hadis dalam masalah ini merupakan penelitian yang berdasarkan semantik. Adapun untuk meneliti matan hadis dari segi kandungannya, maka terkadang diperlukan pendekatan rasio, sejarah, dan prinsip-prinsip. Pokoknya ajaran Islam dengan demikian kesahihan matan hadis yang dihasilkan tidak saja dilihat dari sisi bahasa saja, tetapi juga dilihat dari sisi yang mengacu kepada rasio, sejarah, dan prinsip-prinsip pokok ajaran Islam. Oleh karena itu, ulama hadis telah memberikan langkah-langkah agar penelitian suatu hadis dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil objektif tentang kualitas suatu hadis. Adapun langkah-langkah penelitian hadis ada sebagai berikut. Pertama tadi takhris al-hadis. Takhris didefinisikan oleh para ulama dengan banyak definisi yang beragam. Namun adapun yang sesuai dengan penelitian hadis adalah menunjukkan atau mengemukakan letak asal hadis pada sumbernya asli, yakni berbagai kitab yang di dalamnya dikemukakan hadis-hadis itu secara lengkap dengan sanadnya masing-masing. Kemudian untuk kepentingan penelitian dijelaskan kualitas hadis yang bersangkutan. Bagi peneliti hadis, proses takhris al-hadis adalah suatu yang sangat penting. Tanpa takhris al-hadis akan sulit mengetahui asal-usul hadis, dan kemudian akan menyulitkan untuk menelusuri atau tidaknya sahih atau mutabi'. Oleh karena itu, perlu mengetahui langkah-langkah yang harus diikuti dalam proses takhris al-hadis. Minimal ada 3 hal yang menjadi sebab perlunya takhris al-hadis. Yang pertama, untuk mengetahui asal-usul riwayat hadis yang akan diteliti. Suatu hadis akan sangat sulit diteliti status dan kualitasnya bila tidak terlebih dahulu dilakukan takhris, sehingga tidak dapat dilacak asal-usulnya. Tanpa mengetahui asal-usulnya, sangat sulit menentukan kualitas sanad dan matan suatu hadis. Menentukan kualitas sanad dan matan suatu hadis, hal tersebut dikarenakan tidak dapatnya menyingkap susunan sanad dan matan karena tidak ketahuan asal-usulnya. Yang kedua, untuk mengetahui seluruh riwayat bagi hadis yang akan diteliti. Suatu hadis yang akan diteliti bisa saja memiliki lebih dari satu sanad atau jalur periwayatan. Namun bisa juga hanya memiliki satu sanad saja. Mengetahui riwayat hadis atau jalur sanad suatu hadis sangatlah penting. Bisa saja suatu hadis sebagian sanadnya sahih, namun yang lain dhaif. Keadaan seperti ini sangat berpengaruh pada kualitas sanad itu sendiri, bahkan kualitas hadis tersebut. Yang ketiga itu untuk mengetahui ada atau tidaknya sahih atau mutabi' pada hadis yang akan diteliti.
Sanad sebuah hadis bisa saja didukung oleh sanad yang lain yang diriwayatkan oleh periwayat yang lain. Dukungan itu bila terletak pada tingkat periwayat tertinggal yaitu sahabat pada tingkat periwayat tertinggi yaitu sahabat, maka disebut sahih. Sedangkan bila terdapat pada bagian bukan tentang yang sahabat yang meriwayatkan, maka disebut mutabe. Sahih atau mutabe apabila ia memiliki sanad yang kuat bisa saja dapat mendukung dan menaikkan derajat atau kualitas sanad hadis yang akan diteliti. Dengan ketiga hal tersebut, jelaslah bahwa dalam sebuah penelitian hadis, proses takhrij merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dilakukan bila ingin mendapatkan hasil penelitian yang maksimal. Tadi yaitu tentang penjelasan tentang takhrij, yaitu kemudian lanjut kepada i'tibar. Kata i'tibar merupakan masdar dari kata i'tabara. Menurut bahasa, arti kata i'tibar adalah peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk dapat diketahui sesuatunya dan sejenis. Menurut istilah ilmu hadis, al-i'tibar berarti menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu. Yang hadis itu pada sanadnya tampak hanya seorang periwayat saja, dan dengan menyertakan sanad-sanad yang lain tersebut akan dapat diketahui apakah ada periwayat yang lain atau tidak ada. Untuk bagian sanad dari sanad hadis yang dimaksud, dengan melakukan i'tibar maka akan terlihat dengan jelas seluruh jalur sanad yang diteliti. Demikian juga nama-nama periwayatnya dan metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat yang bersangkutan. Dengan kata lain, i'tibar berfungsi untuk mengetahui keadaan sanad sesungguhnya dilihat dari ada atau tidaknya sanad-sanad pendukung. Setelah kita meneliti i'tibar atau melakukan tentang penjelasan i'tibar, maka langkah selanjutnya adalah dengan meneliti pribadi para periwayat hadis. Meskipun i'tibar itu sendiri adalah awal dari proses penelitian sanad, hal ini dilakukan untuk memastikan kesahihan sanad. Secara operasional, yang menjadi dasar dalam masalah ini adalah kaidah kesahihan sanad. Hal-hal yang perlu diteliti dari seseorang periwayat adalah yang pertama, kualitas pribadi periwayat. Kualitas periwayat bagi suatu hadis yang sahih adalah bahwa periwayat haruslah adil. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa kata adil berarti tidak bersebelah. Dalam bahasa Arab, adil berarti yang diartikan dengan pertengahan, lurus, atau condong kepada kebenaran. Namun dalam istilah ulama hadis, adil adalah beragam Islam, mukallaf melaksanakan ketentuan agama dan menjaga muru'ah. Semua kriteria yang disebutkan dalam definisi tersebut merupakan sesuatu yang bersifat kumulatif. Seorang periwayat yang memenuhi kriteria hadis sahih harusnya memenuhi semua kriteria tersebut. Langkah berikutnya yaitu tentang kualitas periwayat memiliki kapasitas intelektual periwayat yang baik. Intelektualitas periwayat haruslah memenuhi kapasitas tertentu sehingga riwayat hadis yang disampaikannya dapat memenuhi salah satu unsur hadis sahih. Periwayat yang memenuhi hal tersebut disebut dengan dabit, yang secara bahasa berarti kokoh, kuat, tepat, dan yang menghafal dengan sempurna. Dalam menilai pribadi periwayat ini ada satu hal yang sangat berpengaruh yaitu ilmu jar'ah wa ta'dil. Penelitian terhadap kualitas pribadi periwayat dan kapasitas intelektualnya tidak dapat didapatkan tanpa menggunakan jar'ah wa ta'dil. Di samping itu, ilmu jar'ah wa ta'dil juga ditopang oleh ilmu yang lain seperti ilmu tabaqat dan ilmu-ilmu yang lain. Kemudian penelitian matan hadis, unsur kedua dalam suatu hadis adalah matan. Hadis yang sahih haruslah merupakan hadis yang sahih sanad dan matannya. Matan suatu hadis sangat berpengaruh dalam kesahihan suatu hadis. Penelitian matan hadis sangatlah penting sebab tidak semua sanad yang sahih disertai dengan matan yang sahih pula. Penelitian matan hadis dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah yang telah disebutkan oleh dalam hadis. Yang pertama yaitu meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya. Yang kedua yaitu meneliti susunan lapas berbagai matan yang semakna. Yang ketiga yaitu meneliti tentang kandungan matan. Dengan mengikuti ketiga langkah-langkah tersebut, diharapkan segi-segi penting yang harus diteliti pada matan suatu hadis dapat mendatangkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Bila dalam penelitian sanad dan matan didapati hasil bahwa sanad suatu hadis sahih dan matanya juga sahih, maka hadis tersebut dikatakan sebagai hadis yang sahih. Dapat kita lihat dalam suatu penelitian hadis yang telah dilakukan oleh ulama ahli hadis dapat dilihat secara jelas bahwa mereka selain berkonsentrasi kepada keadaan periwayat dalam sanad itu, perhatian mereka juga tidak terlepas dari lambang-lambang periwayatan yang digunakan oleh
setiap riwayat dalam suatu sanad. Keduanya harus diteliti sebab ilat atau cacat pada suatu hadis dapat muncul karena kualitas periwayat baik secara pribadi lambang-lambang periwayat yang digunakan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan segi kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.